Alhamdulillahirrahmanirrahim atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini dapat berkumpul pada acara pengukuhan Ketua RW terpilih Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2022 sampai dengan 2027. Adapun susunan acara saya bacakan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi oleh musik. Para hadirin nanti dimohon untuk berdiri. Pengukuhan Ketua RW terpilih Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora periode 2022-2027 oleh Lurah Tambora. Penyerahan surat keputusan Lurah Tambora SK Ketua RW terpilih. Sambutan atau arahan Camat Tambora oleh Bapak Agus Sulaiman. Pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Izi. Ada ya? Nanti yang menyaksikan pembacaan doa sudah Pak Sudin. Selanjutnya dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diiringi oleh dirjennya untuk minta tolong Ibu Deni, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak maju ke depan semua Pak. Yang saya hormati Bapak PRT Camat Tambora, Pak Agus Sulaiman. Saya hormati Pak Dimas Kelurahan Tambora, Pak Kasatgas Pol PP Kelurahan Tambora, Pak Sekel, Pak Derajat selaku Kasipok Kelurahan Tambora, Bapak Ketua RW terpilih periode 2022-2027, para Ketua RT, para anggota LMK, anggota FKDN Kelurahan Tambora, dan Bapak Ibu semua sekalian yang berbahagia. Baik, pada siang hari ini akan saya kukuhkan kelima orang RW di Kelurahan Tambora terpilih periode tahun 2022-2027. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 20 Desember 2022, saya Lurah Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, resmi mengukuhkan Ketua RW terpilih se-Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat periode 2022-2027. Semoga saudara yang terpilih dan diamanahkan oleh masyarakat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jakarta 20 Desember 2022,
tertanda Lurah Kelurahan Tambora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerahkan surat keputusan Lurah Tambora SK Ketua RW terpilih oleh Lurah Tambora. Pak, nama boleh Pak. Rasional atau yang mewakili Pak? Ibu-ibu saya nanya sama ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Lengkap ya? Lengkap. Yang saya hormati Pak Lurah Tambora, jajaran 3 pilar, Pak Dimas, Pak Pemirsa. Kemudian yang saya hormati para ketua RT RW terpilih Kelurahan Tambora dari 1 sampai dengan 7. Kemudian para ketua RT perwakilan yang hari ini juga sudah dilantik, sudah ya, menyaksikan aja nih para ketua RT. Ketua RMK dan jajaran FKDM dan jajaran, kemudian tokoh masyarakat se-Kelurahan Tambora. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang pertama-tama saya perlu memperkenalkan diri ya. Nama saya Agus Sulaiman, tetangga sebelah di situ Taman Sari. Jadi saya definitifnya di Taman Sari. Kebetulan Pak Camat Pak Bambang pensiun per 1 Desember. Jadi saya sementara menggantikan sebagai PLT Camat Tambora sampai nanti terpilih camat definitif. Ya. Nama saya Agus Sulaiman, saya asli Jawa Barat. Tahu Cianjur? Tahu Cianjur ya? Tahu yang lagi goyang. Apa yang terkenal? Nah, sini rumah, bukan goyangnya. Yang goyang mah Kerawang. Kalau Cianjur mah Tahu ini. tahu Jauh. Dan kebetulan kemarin, gempa. Memang kemarin ada gempa. Dan kebetulan rumah saya itu berada di titik gempa. Kecamatan apa? Cugenang. Jadi kalau ibu ada tapal kuda, masuk ke dalam itu kecamatan Cugenang. Dan alhamdulillah saudara-saudara masih selamat. Kemudian kalau rumah, Bapak Ibu sekalian, ya, harta kita bisa cari, dunia kita bisa cari. Kita masih bersyukur diberikan saudara-saudara saya keselamatan, masih diberikan kepercayaan Allah untuk selamat. Hanya saja mereka masih sampai dengan saat ini masih berada di pengungsian karena mereka belum berani untuk masuk ke rumah. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang selama ini ada yang sudah membantu baik langsung atau tidak langsung. Saya ucapkan atas nama warga Cianjur, ya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan insya Allah akan menjadi catatan amal soleh. Dan Kecamatan Taman Sari Menggalang, Pak Lurah, kita alhamdulillah sudah jalan, karena mungkin jalan Cianjur saya rasa ininya, kayak Kecamatan Sari kita galang.
dapat 7 mobil, kemudian dengan dana hampir sekitar 80 juta. Dan di Kelurahan Tambora, di Kelurahan Kecamatan Tambora pun alhamdulillah, Kelurahan Kalianyar saya lepas. Kemudian perwakilan bantuan dari seluruh ASN se-Jakarta Barat pun Pak Wali Kota, karena saya orang Cianjur, saya ngawal ke sana. Jadi alhamdulillah bantuan-bantuan itu sampai kepada orang yang tepat dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya tadi dengan pelantikan atau pengukuhan para ketua RW, sekali lagi saya ucapkan selamat Pak RW terpilih. Sekarang ini menjadi 5 tahun periode sesuai dengan aturan yang ada. Dan tentunya amanah dan kepercayaan masyarakat ini harus tetap dijaga, dipelihara. Kemudian bagaimana kita memberikan layanan yang baik pada masyarakat, layanan yang paripurna, dipuaskan masyarakat dengan layanan kita. Kemudian Pak RT hadir di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat itu ada masalah. Kenapapun ketika Pak RT sudah dilantik, Pak RT sudah dilantik, Bapak Ibu adalah kepanjangan tangan pemerintah. Tidak mungkin semua itu dikendalikan lurah mengontrol satu persatu. Pak RT merupakan garda terdepan yang tahu kondisi dan situasi wilayah masing-masing. Tentunya Bapak Ibu sekalian, amanah ini tidak gampang. Tapi paling tidak sekecil apapun jabatan yang kita dapatkan, kira-kira yang menjadi pertanyaan kita, sejauh mana jabatan yang kita dapat ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jangan pikir dengan jabatan kita masyarakat menjadi susah, masyarakat menjadi bingung, masyarakat menjadi terbebani. Tapi dengan insya Allah, dengan terpilihnya Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin masyarakat pun memilih Bapak itu tidak ujug-ujug. Pasti warga itu memilih Bapak itu karena Bapak punya track record, punya pengalaman, punya perilaku yang menjadi panutan gitu ya, sehingga Bapak terpilih gitu ya. Nah, ini tentunya tetap dipertahankan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua mungkin Bapak Ibu sekalian, RT, RW, LMK, MKDM, PKK, Jumanti, Dasawisma, lagi-lagi harus saya sampaikan bahwa ini adalah kepanjangan tangan pemerintah. Bapak Ibu adalah kepanjangan tangan pemerintah. Ketika kepanjangan tangan pemerintah buruk di wilayah, maka persepsi masyarakat pun buruk tentang Pemprov DKI Jakarta. Di harapan saya tetap Bapak Ibu sekalian bisa menjaga nama baik Pemprov atau pemerintah Kota Jakarta Barat. Dengan apa? Dengan caranya tentunya memberikan layanan yang paling bagus, yang paling baik kepada masyarakat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini kok jadi dia begini? Tadi dikasih salahnya itu kalau acara di bagus, snack itu dikasih belakang supaya melotot. Nungguin snack. Saya suka intermezzo Pak, harap dimaklumnya. Orang Cianjur ya begini. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang tadi seluruh kelembagaan masyarakat itu harus punya kepekaan, harus punya sensitivitas, harus punya kepedulian terhadap warganya. Pernah kemarin Bapak Ibu sekalian dengar tentang kasus di Kalideres? Meninggal 5 orang secara berturut-turut, berbarengan, gitu kan. Persepsi masyarakat pada saat itu sudah terbangun adalah kelaparan. Tapi akhirnya ini alhamdulillah Pak Polisi mengklarifikasi bahwa itu tidak seperti itu. Persoalannya itu adalah terkait dengan ajaran-ajaran tertentu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ketika ada di wilayah kita, ada lansia, gitu. Bahkan pemerintahan Kalideres kemarin hampir terjadi juga di Kelurahan Tangki. 2 orang lansia Tangki itu meninggal secara bersamaan, yang satu dalam kondisi sudah busuk, yang satu tak. Nah, kenapa ini harus saya sampaikan? Inilah Bapak Ibu sekalian, tugas pokok dan fungsi peran kita. Ya, sebetulnya peran ini tidak hanya melekat sebagai peran RT/RW, tapi sebagai manusia, saya pikir kita wajib punya kepekaan,
wajib punya rasa empati terhadap hal-hal yang berbau kemanusiaan. Ya. Jangan sampai nanti di Jakarta itu banyak Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga, anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Betul kan? Banyak, karena mereka dituntut kehidupannya yang luar biasa di Indonesia. Dia ada orang tua terbebani, akhirnya orang tua dicuekin. Ya. Jadi banyak juga lansia yang kita itu hidup sendiri, kadang-kadang berdua. Lalu ketika melihat lansia seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu ngecek. Apalagi kalau lansia atau orang-orang yang sakit di sekitar kita itu 2-3 hari sudah tidak terlihat. Wisma RT RW wajib. Kemudian kalau ada persoalan segera dilaporkan kepada lurah. Nanti lurah kalau memang itu perlu pengobatan, nanti Pak Lurah koordinasi dengan puskesmas. Kalau itu nanti perlu bantuan, sembako dan segala macam, Pak Lurah bisa koordinasi dengan Kasatpol Sosial. Jadi jangan diam saja ketika melihat warga kita yang perlu pertolongan. Ketika Bapak Ibu hadir di tengah-tengah permasalahan masyarakat, maka masyarakat berasumsi bahwa pemerintah Pemprov DKI Jakarta telah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai di depan ya terjadi di lingkungan kita ada lansia, ada kelompok-kelompok sosial masyarakat yang rentan sosial, ada lansia, ada bayi yang stunting, ada bayi yang kurang gizi buruk dan segala macam. Jangan sampai itu terjadi. Ini Jakarta, mudah mengakses apapun. Kalau bicara bantuan, Pemprov DKI Jakarta siap. Baik itu sosial, ada basnas, atau mungkin dari swasta. Dan ini harus tetap Bapak Ibu sekalian, hidupkan. Ya. Persoalan kemanusiaan itu tidak mengenal ruang dan waktu, tapi persoalan kemanusiaan itu bersifat universal. Saya melihat ketika ada orang kecelakaan di depan saya tidak mungkin kamu orang Cianjur bukan, atau kamu orang Islam atau Kristen. Ternyata kalau dia orang Kristen saya tidak mau nolong gitu. Tidak seperti itu. Soal kemanusiaan pun apapun yang ada di hadapan kita, siapapun yang perlu dibantu, wajib kita menolong. Jadi kan begitu ya. Ini poin yang kedua ya. Bapak Ibu sekalian, 2024 masuk ke tahun politik. Ya, 2024 akan ada proses pesta demokrasi, di mana setelah pemilu presiden, DPR dan segala macam nanti akan dilanjut dalam tahun yang sama, dilanjut dengan pilkada. Ini bukan persoalan gampang, mungkin kalau kita flashback ke belakang kemarin yang seperti itu saja sudah banyak yang meninggal kan gitu. Nah, besok dengan persoalan yang seperti yang hampir berbarengan, ini akan menjadi masalah. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, dengan kekompakan, dengan kebersamaan, ya tentunya seluruh persoalan akan terselesaikan dengan baik. Jadi harapan saya, minggu kemarin baru terbentuk Panwas, PPK. Panwas sudah terbentuk, PPK sudah terbentuk. Besok PPS. Dan itu perlu orang-orang perlu orang yang tahu aturan, yang siap untuk bekerja, untuk mensukseskan proses pemilu itu. Betul. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya harap khususnya di kelurahan Tambora, ya, di Kecamatan Tambora, lebih khusus di Pemprov DKI, di wilayah DKI Jakarta, agar proses pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, akan sukses. Lalu Bapak Ibu sekalian, sukses itu tidak tergantung pemerintah saja. Pemerintah tidak akan memiliki arti apapun manakala tidak ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita sukseskan proses itu supaya proses demokrasi bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada masalah.
Nah, poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu saya sampaikan nih, Bapak Ibu sekalian, bahwa kelembagaan masyarakat RT/RW itu adalah juga harus menjamin bahwa setiap program pemerintah yang ada di wilayah itu terlaksana dengan baik. Ketika ada persoalan tentang pembangunan yang ada di wilayah, ada persoalan, maka RT/RW wajib memfasilitasi, memediasi, dan mencari solusi bersama-sama lurah. Nah, terkait dengan hal itu, saya juga perlu menyampaikan, mungkin lurah juga selama ini sudah berulang kali menyampaikan, ada target PMI, ada target JIS, yang notabene itu adalah dibebankan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah Kelurahan Tamboran baru 41%. Ya. Sementara batas waktunya sampai dengan tanggal 20. Karena sinergi, karena kekurangannya tidak mungkin mengambil dari gaji Pak Lurah. Jadi untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon para ketua RW, karena ini kita sama-sama mengajak Bapak Ibu sekalian untuk masuk surga, untuk membayar JIS dari operasional. Lalu manfaat JIS itu untuk apa? Banyak. Manfaat JIS itu untuk bedah rumah, untuk beasiswa, untuk membantu program-program lansia, masjid dan segala macam. Dari JIS itu bisa kemana-mana. Lalu kalau Bapak Ibu sekalian membayar di situ, kemudian uangnya dikembalikan oleh JIS untuk pembangunan musola, untuk untuk beasiswa, bedah rumah, artinya kita sendiri bermanfaat. Jadi jangan jadikan JIS kayak itu menjadi beban, ya. Tapi jadikan bahwa pemberian JIS, zakat infak sedekah dan PMI atau apapun yang sifatnya sedekah adalah bagian daripada ibadah kita. Kira-kira seperti itu ya. Ini kalau berbicara JIS makin diam aja. Kalau yang ingin ditanyakan. Tadi bengong karena terpesona. Terutama ibu-ibu. Jadi itu para ketua RT, himbauan dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita berbuat membawa manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, ada tepuk tangan. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Haji Nasruddin LMK RW 07. Kita kesediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah berkumpul bersama dalam rangka pengukuhan para anggota RW di Kelurahan Tamboran. Dan mungkin selamat bertugas dan amanah dalam mengerjakan tugasnya. Dan selamat kepada Bapak Ibu juga Pak Edi Sulaiman yang telah menempati Pak Camat baru di Kecamatan Tamboran. Selamat bertugas Pak. Mudah-mudahan sukses selalu. Doa menurut keyakinan kita masing-masing untuk beragama Islam dan menyelamatkan kedua belah kanan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik dan tentunya kesuksesan menyertai kita semua. Hari kita diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah dan mukjizat surat Al-Fatihah ini, apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, Allah mengabulkan doa-doa kita, dan tentunya kita diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, sehingga dapat melaksanakan tugas kita sesuai porsinya masing-masing. Ila haratul bin Mustafa Sayyidina Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahlihi sayyidul lillahi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Hamid hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal awwalin wa akhirin wa yatamika warjukna wa anta khairur raziqin. Allahumma ta'annal ghala wal bala wal waba wal hasya wal munkar wa suyukal mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batun min baladina Indonesia khassah wa min bulanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa hifdzan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dari hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, harapan Bapak dengan adanya pengukuhan atau pelantikan untuk para ketua RW yang ada di Kelurahan Tambora ini, apa untuk dan umumnya khusus para RW-RW yang berada di Sekup atau Kecamatan Tambora ini, harapan Bapak ke depannya seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas terpilihnya dan telah dilakukannya pengukuhan atau pelantikan ketua RW di Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora. Tentunya saya berharap bahwa pengukuhan pelantikan ini menjadi awal bagaimana sinergitas dan kolaborasi sebagai kelembagaan masyarakat yang notabene merupakan mitra kerja pemerintah untuk melakukan upaya-upaya positif, upaya-upaya yang memuaskan masyarakat khususnya di bidang pelayanan, kemudian terkait juga dengan akan adanya pemilu dan segala macam. Tentunya kita berharap bahwa lembaga masyarakat khususnya RW, LMKM, KDM, seluruh kelembagaan bisa menciptakan satu suasana di mana proses pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik di tahun 2024. Yang kedua, tentunya saya harap juga bahwa lembaga masyarakat saat ini dengan berbagai kasus yang ada tentunya harus ditingkatkan lagi mengenai terkait dengan kepekaan, sensitivitas, kemudian empati terhadap warganya. Jadi jangan sampai nanti lembaga masyarakat tidak tahu ketika ada warganya yang susah, ketika ada orang yang butuh pertolongan, maka saya berharap bahwa seluruh lembaga masyarakat, karena notabene adalah kepanjangan tangan pemerintah, harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi bersama-sama pemerintah. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaannya setelah Bapak selaku para RW yang berada di Kelurahan Tambora ini telah dikukuhkan oleh Bapak Lurah dan juga dihadiri oleh PLT Kecamatan Tambora Bapak Agus Sulaiman. Seperti apa, Pak? Saya selaku ketua RW merasa bersyukur dan ini merupakan amanah agar lebih baik pelayanan dan seluruh kegiatan-kegiatan agar ditingkatkan sesuai dengan anjuran Pak Camat yang tadi para ketua RW harus lebih peduli akan lingkungan karena RW merupakan kepanjangan
pemerintah. Harapan ke depan semoga kita tetap bersatu, menjunjung tinggi apa yang telah kita ikrarkan, yaitu menjadi ketua RW yang amanah dan bermartabat. Terima kasih. Amin. Dari kantor Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, pengukuhan dari para RW yang berada di Kelurahan Tambora baru saja dilantik, yang dihadiri oleh PLT Kecamatan Tambora Agus Sulaiman. Demikian channel TV Pewarta Tambora, media Pewarta Tambora melaporkannya dari Kelurahan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat.